Selamat berjumpa teman-teman. Melalui video ini kita akan belajar ya, berdiskusi bersama terkait dengan pemodelan di bidang fisika. Kita akan berdiskusi, belajar bersama terkait dengan bagaimana pemodelan dalam bidang fisika, terutama yang akan kita bahas bersama adalah terkait dengan pemodelan sistem pegas bermassa. Nah, melalui video ini nanti akan saya berikan pengantar singkat begitu. Selanjutnya nanti silakan melalui video dan juga materi modul yang akan saya sampaikan di LMS, silakan dipelajari secara mandiri. Jadi untuk perkuliahan hari ini nanti sifatnya asinkronus ya. Jadi ada video, ada materi, silakan dipelajari. Nanti ketika ada pertanyaan kita bisa berdiskusi bersama di LMS maupun di WhatsApp group. Oke, berbicara dengan pemodelan di bidang fisika, salah satunya nanti kita akan berbicara tentang pemodelan sistem pegas bermassa ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nanti apa saja yang akan kita pelajari itu terkait dengan bagaimana pemodelan untuk sistem massa pegas bermassa yang disusun ataupun dirangkai secara horizontal. Kemudian ada juga sistem massa pegas vertikal. Kemudian kita juga akan berbicara tentang masalah syarat batas. Begitu. Nah, kita tahu sendiri ya kalau pegas itu ya, teman-teman paling juga sudah banyak menemui ya atau tidak asing lagi dengan pegas begitu ya. Nah, dalam sistem massa pegas ini yang pertama topik bahasan kita adalah akan melihat ya bagaimana model ataupun bagaimana memodelkan suatu benda yang diikatkan dengan sebuah pegas dan juga bertumpu pada suatu dinding, di mana benda ini nanti disusun dengan pegasnya itu secara horizontal. Yang pertama kita pelajari. Nah, apa yang akan kita lihat? Yang kita lihat adalah bagaimana gerakan massa M dari benda ini secara horizontal. Karena kalau kita lihat dengan adanya benda, ada massa, ada pegas, nah nanti kita bisa melihat bagaimana pergerakan ketika pegas itu merenggang, ketika pegas itu tertarik, nah itu nanti akan ada perubahan-perubahan, ada perubahan pergerakan begitu ya. Nah tentu nanti kita akan melihat bagaimana itu, dan karena ini terkait juga dengan fisika ya, bidang fisika, maka prinsip-prinsip fisika nanti yang akan banyak kita gunakan terkait hukum Newton, kemudian ada asumsi-asumsi juga yang perlu kita lakukan. Yang di pertama ini di sistem pegas bermassa untuk yang disusun secara horizontal, kita akan melihat bahwa bagaimana benda ini bergerak itu searah sumbu X, begitu ya. Nah, kalau kita teman-teman perhatikan, karena kita berbicara dengan fisika ya, dengan gaya begitu ya, karena kita akan melihat bagaimana gerak atau pengaruh benda ini dengan adanya pegas ya, atau biasa teman-teman lihat itu pir begitu ya. Nah, ketika benda kita ikatkan dengan seutas pegas dan ditumpukan pada sebuah dinding yang disusun secara horizontal, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kita akan melihat fenomena-fenomena apa yang mempengaruhi pergerakan benda ini. Nah, jika kita lihat lebih dalam, karena di sini nanti kita akan berbicara juga dengan yang namanya hukum Newton, karena pasti akan ada gaya begitu ya, yang bekerja pada pegas dan benda ini. Nah, kita review ulang, kita ingat kembali di fisika begitu ya, di fisika terkait dengan hukum Newton 2 yang berbicara tentang gaya. Nah, kita harus melihat ulang bagaimana bentuk formula ataupun rumusan dari gaya tersebut ya. Jadi di situ nanti kita mempunyai beberapa formula seperti ini.
kita akan lihat bagaimana pengaruhnya gitu. F di sini adalah jumlahan vektor semua gaya ya. Jadi kita akan melihat semua gaya yang bekerja pada benda ini. Kemudian X, nah, kondisi seperti ini adalah kondisi saat setimbang ya. Ini adalah kondisi saat setimbang. Jadi benda berada di titik X sama dengan 0. Ketika nanti benda akan diberikan sebuah gaya ditarik, ataupun juga nanti didorong, nah itu pasti akan mempunyai pengaruh begitu ya. Nah, karena benda ini mempunyai massa ya, mempunyai massa M, dan elastisitas kerenggangan itu pegas ini diberikan suatu konstanta K. Nah, K ini adalah elastisitas pegas. Nah, ketika ditarik, pegas ini pasti akan merenggang ya. Nanti ketika dilepas, dia akan melakukan osilasi juga. Ketika didorong, elastisitas pegas ini akan memampat gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana perubahan modelannya kita akan coba bersama. Nah, apa saja yang rumus-rumus atau formula yang bekerja pada peristiwa ini tadi? Ya, diantaranya adalah bagaimana gaya ini ya, perubahan massa dengan kecepatan gitu ya. Dengan kecepatan sendiri itu adalah perubahan dari jarak terhadap waktu. Nah, sehingga kita tahu sendiri bahwa V itu adalah dx per dt, maka dv per dt adalah turunan keduanya. Jadi kita bisa melihat bahwa gaya ini adalah massa kali dx kuadrat x per dt. Di mana x itu tadi adalah jaraknya, v itu adalah kecepatan, m massa benda, t waktu, sementara mv ini adalah momentum. Nah ini kan momentum. Oke, nah nanti kita akan banyak berbicara menggunakan beberapa formula ini yang bekerja pada benda yang kita ikatkan pada sebuah massa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada secara umum ada 3 kondisi begitu ya. Ketika suatu benda diikatkan dengan pegas, begitu ya, sebuah pegas dan ditumpukan pada suatu titik di dinding begitu yang kita susun secara horizontal, benda tersebut pasti akan mempertahankan posisi aslinya. Posisi aslinya adalah apa? Yang tadi, misalkan posisi saat benda tersebut diam begitu ya. Nah, biasanya ini kita misalkan asumsikan dengan X sama dengan 0, dengan kondisi tidak ada gaya dari benda tersebut. Jadi ini adalah kondisi benda itu diam, kondisi yang nanti ketika kita memberikan suatu gaya pada benda tersebut, maka benda tersebut akan mencoba untuk mempertahankan posisi awalnya. Misalkan kita lihat ketika kita memberikan gaya F ke kanan begitu ya, otomatis nanti benda ini akan ditarik ke kanan dan akan ada jarak X yang berubah ya dari X sama dengan 0 menuju X ke sekian. Nah ini nanti benda ini pasti akan mencoba untuk kembali ke kondisi awalnya. Begitu juga ketika kita memberi gaya ke kiri, begitu ya, F-nya kiri, berarti X, ada perubahan X ke sebelah kiri. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh pula bahwa benda itu nanti pada suatu kondisi akan kembali menuju ke kondisi normalnya. Karena benda tersebut akan mempertahankan kondisi awalnya. Nah, terkait dengan ini kita sebut dengan namanya gaya pemulih atau restoring force, begitu ya. Nah, ketika tidak ada gaya luar, maka yang bekerja pada benda ini hanya gaya pegas, begitu. Nah, gaya pegas ini bergantung pada elastisitas pegas dan bisa dinyatakan secara linier
dengan posisi M pada saat setimbang. Nah, ini adalah kondisi pada saat M itu setimbang. Begitu. Nah, hukum ini nanti kita kenal dengan nama yang namanya dengan hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Nah, mari kita lihat. Nah, pada saat posisi setimbang begitu ya, posisi setimbang benda tadi, peristiwa tadi kita bisa melihat ya, karena gaya saat benda tersebut setimbang itu adalah hanya gaya elastisitas dari pagas saja, di mana K ini tadi adalah elastisitas pagas, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa tadi kita melihat hukum Hooke gitu ya. Hukum Hooke itu adalah F gaya itu sama dengan massa dikali turunan kedua dari kecepatan begitu ya. Nah, kita punya persamaan pertama, kemudian kita juga punya persamaan kedua begitu ya. Kita punya persamaan kedua. Nah, dari sini berdasarkan hukum Hooke ini dan juga hukum Newton tadi ya, hukum Newton kedua yang pertama tadi yang kita bahas sebelumnya, nah kita bisa mendapatkan formula ini. Nah, kita substitusikan jadi min kx sama dengan m kali dx kuadrat per dt kuadrat gitu ya. Oh sorry ya, betul. Oke, ini saya salah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, karena begitu kita manipulasi ya, kita operasikan aljabar, kita dapatkan bahwa M kali D kuadrat per dt ditambah dengan Kx sama dengan 0. Nah, bentuk PD ini kalau kita lihat, teman-teman sudah belajar persamaan diferensial begitu ya. Ini adalah PD linier homogen begitu ya, orde kedua dengan suatu koefisien konstan K begitu ya. Di mana K-nya ini tadi adalah konstanta pegas, kemudian X-nya sendiri tadi adalah posisi massa terhadap posisi setimbang. Jadi tadi misalkan kita punya pegas begitu ya, punya pegas, kemudian kita punya benda begitu, M gitu. Nah, ini saat setimbang, ketika kita tarik misalkan begitu ya, ataupun kita berikan gaya ke kanan begitu, dia kan pasti akan memanjang begitu ya. Nah, di situ nanti akan ada perubahan begitu ya. Nah, misalkan dari sini akan ada perubahan. Misalkan X berapa? 10 begitu. Nah, di sini nanti bagaimana posisi X ini adalah bagaimana posisi dari posisi timbang dengan posisi perubahan dari massa tersebut. Oke. Nah, kalau kita melihat ya, jadi untuk posisi yang ini tadi ya, untuk persamaan ini, kita bisa mendapatkan untuk bentuk yang massa ya, massa yang diikatkan pada seutas pegas yang bertumbuh pada suatu titik di dinding, itu kita dapatkan bentuk persamaan diferensial orde kedua, persamaan linier orde kedua. Nah, kita ingat lagi teman-teman kemarin ketika di persamaan diferensial gitu ya. Nah, kita akan bagaimana mencari solusinya dari persamaan setelah kita tahu modelnya. Jadi kita tahu bentuk modelnya berupa persamaan diferensial linier homogen orde kedua gitu. Nah, kita lihat kemarin kalau bentuk seperti ini linier orde kedua, kita akan mempunyai bentuk penyelesaian, solusi penyelesaiannya seperti ini. Di C1 konstanta 1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, silakan dibuka catatan PD 2 kemarin. Nah, bagaimana solusi-solusi penyelesaian di persamaan diferensial begitu. Nah, di sini ada suatu konstanta baru begitu ya, ataupun suatu variabel baru gitu ya yang kita
kita lihat di sini ada omega itu ya. Untuk persamaan ini, omega ini sendiri bisa kita peroleh ya dari akar konstanta pegas, elastisitas pegas itu kita bagi dengan massa dari beban. Nah, itu ini. Kita bisa mendapatkan nilai omega T. Nanti berarti kita punya omega T, punya omega, kita bisa mencari C1 dan C2. Bagaimana kita mencarinya? Nah, ini kita lihat bagaimana mencari C1 dan C2. Nah, kita bisa mengingat-ingat apa ini hubungan ini. Nah, kita misalkan di sini kita bisa menggunakan aturan itu ya, karena C1 kan berarti panjangnya ruas ini yang vertikal, kemudian C2 itu adalah berapa panjangnya ruas horizontal ini. Nah, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan aturan sinus ya. Untuk yang C1 itu ya, bisa kita gunakan sinus gitu ya. Sinus theta itu kan sama sin terus samakan depan per samping gitu ya. Kalau cos itu kan samping per miring gitu ya. Nah, nanti kita silakan teman-teman bisa mendapatkan nilai, memperoleh nilai ini dengan menggunakan aturan trigonometri. Silakan diingat-ingat. Nah, kalau begitu, kita sudah bisa mendapatkan tadi ya. Nah, tadi solusi dari PD linear homogen orde 2 tadi adalah ini. Kita sudah peroleh nilai C1 dan C2. Kita substitusikan ya, berarti. Nah, berarti yang kita substitusikan begitu. Nah, kita bisa mendapatkan X itu adalah sin theta cos omega T ditambah dengan A cos theta sin omega T. Nah, bagaimana ini? Nah, ini kita bisa sederhanakan ya bentuk ini. Itu sama saja dengan di trigonometri begitu ya, ataupun ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan bahwa X itu adalah apa? X itu adalah A sin theta, theta itu besar sudutnya ditambah dengan omega T. Nah, kalau kita lihat solusi ini bisa kita lihat dengan representasi grafik ini begitu ya. Nah, misalkan ini hubungan jarak ya, jarak terhadap waktu begitu ya. Nah, A itu nanti akan berbicara tentang apa? Berarti amplitude ya. Nah, ini adalah berbicara nanti terkait dengan amplitude. Nah, A itu adalah amplitude ya, amplitude. Nah, kemudian T itu waktu, X itu adalah jaraknya. Jadi kalau kita perhatikan, nanti hasil ini akan bergerak seperti ini terus. Jadi massa itu perubahan massa tersebut, perubahan pergerakannya itu bisa kita lihat pada bentuk ini. Nah, kalau kita lihat perhatikan lebih detail begitu ya, atau lebih dalam lagi, solusi ini tadi X sin theta ditambah omega T ini nanti, kita bisa melihat ya, melihat bagaimana perilaku ataupun eh, ataupun ataupun pemodelan di pegas ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat ketika kita plotting begitu ya, kita lihat solusi ini, itu kita melihat bahwa akan terjadi suatu isolasi, suatu grafik yang membentuk osilasi pada sistem tersebut. Ya. Karena kan ketika pegas itu kita tarik, misalnya kita beri gaya, dia akan merenggang begitu ya. Ketika kita lepas, nah dia nanti akan memampat, merenggang terus, dan nanti akan kembali kepada posisi seimbang karena akan menuju pada posisi yang seimbang. Nah, dari sini, dari penyelesaian ini dan grafik representasinya ini kita bisa melihat ya, melihat beberapa nih hubungannya dengan
dengan bentuk-bentuk yang lain begitu ya. Kalau tadi saya sudah menyinggung terkait dengan amplitudo begitu ya. Di amplitudo itu lebarnya atau besarnya, jangkauan sejauh mana osilasi ataupun perubahannya tadi. Kemudian kita bisa melihat juga menghubungkannya, menentukan periode osilasi begitu ya. Periode osilasinya itu bisa kita lihat ya bahwa di situ sama saja dengan 2pi per W atau omega gitu ya. Nah, ini ekuivalen juga dengan 2pi akar M per K. Sementara omega tadi sendiri kita bisa peroleh dari 2pi per T atau akar M per K. Kemudian ada frekuensi begitu ya. Frekuensinya bisa kita cari juga gitu ya. Dari 1 per T atau 1 per periode osilasi. Nah, ini formula-formula yang bisa kita peroleh begitu. Dengan T itu periode osilasinya, omega itu jumlah periode dalam 2pi, begitu ya. F itu frekuensi itu adalah jumlah osilasi dalam satu satuan waktu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, analisis model untuk massa pegas bermassa yang disusun secara horizontal, itu kita melihat bahwa jumlah osilasi begitu ya pada sistem ini nanti akan tergantung pada apa? Pada massa benda dan juga konstanta pada pegas tersebut. Jadi pengaruh yang akan mempengaruhi bagaimana jumlah osilasi pada model ini nanti kita bisa melihat dari bagaimana pengaruh M dan K-nya yang bekerja. Nah, misalkan ya, ketika M-nya semakin bertambah ya, massa bebannya itu semakin tinggi, apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah ya jumlah osilasinya pasti akan sedikit karena dia tidak akan sulit untuk berubah dari posisi timbangnya karena semakin berat begitu ya. Nah, jika sebaliknya misalkan konstanta pegasnya itu kita pertambah begitu ya, semakin banyak kita perbesar, nah itu juga ternyata akan mempengaruhi jumlah osilasi yang semakin banyak. Karena K semakin besar itu kan akan semakin merenggang begitu ya. Kalau semakin merenggang, otomatis nanti ketika akan kembali pada posisi semula seimbang itu kan akan terjadi perubahan dan osilasi yang semakin banyak. Nah, ini terkait dengan sistem massa pegas bermassa begitu ya. Untuk yang pegas disusun secara horizontal begitu. Oke, nah nanti selanjutnya untuk coba-coba latihan ya. Nah, ini bisa dicoba dengan menggunakan tadi. Nah, ada beberapa latihan ya, misalkan ada pegas dengan massa beban sekian, berorganisasi sebanyak berapa kali, tentukan konstantanya, kemudian tentukan frekuensinya. Silakan digambarkan juga, direpresentasikan bentuknya seperti apa. Oke, itu yang kita bahas terkait dengan sistem massa pegas bermassa untuk benda yang massa yang kita susun begitu secara horizontal. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat begitu ya, melihat bagaimana sistem massa pegas yang disusun secara tidak horizontal begitu ya. Nah, secara umum sebenarnya selain representasi yang saya berikan tadi begitu ya. Kalau tadi ya saya kembali lagi dulu. Nah, misalkan yang tadi ini ya, yang di sini yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, di sini massa pegasnya itu
masih satu begitu ya istilahnya, ataupun hanya yang sederhana begitu, masih sederhana. Nanti akan ada banyak variasi. Misalkan ketika pegas tersebut ada satu begitu ya, tetapi bendanya ada dua, ini M1, ini ada M2. Nah, ini tentu nanti akan ada bentuk model lainnya lagi, analisis modelnya. Kalau yang hanya satu pegas, satu massa, itu tadi kita peroleh bahwa kita bisa memperoleh bahwa bentuknya, modelnya ataupun penyelesaiannya adalah ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah yang satu massa, satu pegas disusun secara horizontal begitu. Nah, nanti ada berbagai macam lagi. Misalkan ada satu pegas dengan dua massa kita susun horizontal. Nanti ada juga lagi apa? Misalkan ada dua pegas begitu ya. Kita punya dua pegas gitu. Kemudian itu disusun untuk satu massa. Nah, ini nanti bentuk model ataupun penyelesaiannya nanti juga akan berbeda. Nanti bisa ini teman-teman kita jadikan tugas, begitu teman-teman mencoba merumuskannya. Jika dua benda, dua massa, kita ikatkan dengan satu pegas, itu modelnya seperti apa yang didapatkan. Ataupun dua pegas, begitu ya, dengan satu massa, itu pemodelannya bagaimana. Atau lagi, misalkan seperti ini ada kombinasi, begitu ya. Misalkan satu pegas, ada massa, kemudian ada massa lagi. Nah, pegas lagi, kemudian ada massa. Nah, itu bagaimana bentuk modelnya, itu nanti bisa dibangun, disusun. Tentu pasti akan berbeda. Tidak akan sama dengan ketika kita memodelkannya seperti tadi ya. Satu pegas, kemudian satu massa. Nah, ini tadi kan kalau seperti ini kita lihat perilaku fisikanya ataupun perilaku-perilaku yang ada pada sistem tersebut, sehingga kita memperoleh persamaan diferensial linear homogen order kedua ini untuk kasus ini. Di kasus 2, kasus 3, kasus 4 ini bisa juga nanti teman-teman coba begitu kita buat tugas bersama begitu ya. Nah, ini terkait dengan sistem massa pegas bermassa untuk yang horizontal begitu. Nah, sekarang kita lihat yang untuk yang satu lainnya. Saya akan beri pengantar, itu bisa dieksplor lagi. Nah, kalau kita perhatikan begitu ya, nah, tadi massanya itu istilahnya kita susun secara secara horizontal gitu ya dengan massanya. Sekarang ada kasus lagi bagaimana ini ketika massa tersebut kita hubungkan ya, kita ikatkan dengan sebuah pegas yang disusun secara vertikal gitu ya. Kalau tadi vertikal, sekarang kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Nah, kita lihat, misalkan di sini kita punya pegas gitu ya, yang kita tumpukan pada suatu dinding gitu ya. Nah, panjangnya misalkan pegas ini punya panjang L begitu ya, dengan massa benda ini tadi M. Ketika kondisi belum diberikan suatu massa, itu kan setimbang gitu ya posisinya. Pegas ini tidak tertarik begitu ya, atau tidak berubah pada posisi awalnya. Ketika nanti kita tautkan suatu massa benda yang memiliki massa tertentu, tentu pegas yang awalnya diam tadi pasti akan tertariknya seberapa ya, seberat benda yang
yang kita tambahkan pada benda tersebut. Misalkan tadi setelah kita tarik begitu ya, setelah kita tarik, nanti kita bisa mendapatkan representasi seperti ini. Nah, ini posisi setimbang gitu ya, posisi setimbang pada saat pegas sudah diberi beban M. Nah, pertanyaannya, ketika kita menarik benda itu ya, misalkan kita punya pegas, kita kaitkan dengan benda, kita tarik ke bawah, benda tersebut kita beri gaya ke bawah, maka pasti nanti akan ada perubahan. Akan ada perubahan atau pergerakan dari pegas dan benda tersebut ya. Nah, dia nanti akan kembali untuk mempertahankan posisi setimbangnya. Posisi setimbangnya adalah saat ini. Jadi sudah ketika pegas itu sudah diberi beban M. Oke, nah, kita lihat lagi begitu. Nah, itu. Nah, kalau berbicara ini, nanti kita akan berbicara juga dengan gaya juga. Tapi gayanya apa? Nah, di sini nanti kan kalau kita berbicara ya, ketika dihubungkan ataupun benda tersebut disusun secara vertikal, kita akan berbicara juga terkait dengan gaya gravitasi ya. Jadi ada namanya gaya gravitasi begitu, gaya tarik bumi begitu kan. Nah, itu nanti kan ketika benda itu kita susun begitu ya, kayak ini kita susun, apa saja yang bekerja. Nah, kita perhatikan kalau kita lihat gaya-gaya ataupun gaya apa saja yang bekerja pada benda ini adalah yaitu ketika benda tersebut kita tarik begitu ya, karena kita susun secara vertikal, pasti akan ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi begitu ya. Kemudian gaya pegasnya sendiri yang akan bekerja untuk mempertahankan posisi benda ataupun pegas dan benda ini setimbang. Kemudian ada juga gaya gesek begitu. Nah, selanjutnya selanjutnya kita lihat lagi ya apa saja gaya-gaya yang bekerja. Kalau gaya gravitasi, kita ingat lagi bahwa gaya tarik bumi itu ya, itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Gravitasi itu kan 9,8 sudah ditentukan ya. Tahu ini ya, gaya gravitasi itu apa? Yaitu gaya bumi begitu ya. Oke. Nah, kemudian ada ke atas ya, gaya pegasnya sendiri. Kalau kita perhatikan tadi ya, perhatikan tadi untuk pegas yang kita susun secara vertikal begitu ya. Ini kan posisi ketika sudah ada M, kemudian ketika dia belum kita beri benda, itu kan akan ada perubahan. Nah, S tadi itu adalah perubahannya ya. Ketika misalkan belum ada benda, itu belum kita tarik begitu ya, belum kita tarik, nah itu ada S-nya. Perbedaannya kan di sini ya dengan yang horizontal. Kalau horizontal kan tadi hanya X ya, karena kita tidak ada perubahan ketika kita berikan benda. Kalau horizontal vertikal itu kan tetap begitu ya. Nah, kalau di sini di horizontal itu kan ketika kita beri benda itu X-nya tetap begitu ya, tidak berubah. Tapi kalau di pegas ini, pegas belum kita beri beban, itu posisinya seperti awal itu, ini belum diberi beban begitu ya. Ketika sudah diberi beban, nanti kan dia akan lebih memanjang, akan sedikit merenggang karena ada tarikan dari benda sendiri. Nah, perubahannya itu tadi sebesar S. Oke, terus selanjutnya, nah kalau kita perhatikan pada saat posisi equilibrium ya atau setimbang gitu ya, saat beban tidak ditarik, tidak ada
tidak ada gaya yang kita berikan, itu ya kita anggap X-nya sama dengan 0. Kalau ini vertikal begitu ya, kita nanti akan berbicara tentang hukum Newton ketiga. Kalau tadi di horizontal itu hukum Newton 2, di sini kita akan berbicara dengan hukum Newton ketiga. Jadi silakan dibuka-buka lagi hukum Newton ketiga itu apa. Itu ini di sini sudah ada. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama, begitu ya. Kalau tadi ke bawah itu punya F gravitasi, begitu ya. Jadi tadi kita punya gravitasi tadi itu F sama dengan M kali G, begitu ya. Kemudian massa pegasnya sendiri tadi adalah K kali S, begitu ya. S. Nah, kita akhirnya memperoleh bahwa MG itu sama dengan KS. Oke. Nah, selanjutnya, Nah, selanjutnya, kenapa? Nah, di sini ada gaya gesek juga ya. Gaya gesek adalah gaya yang diberikan oleh suatu permukaan ketika suatu benda bergerak melintas atau berusaha untuk melewatinya. Nah, gaya gesek ini kan juga berlawanan ya dengan gaya bumi gravitasi, tetapi akan sama dengan sejajar dengan gaya pegasnya. Ini formula dari gaya geseknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat bersama ketika suatu pegas kita ikatkan dengan benda yang disusun secara vertikal begitu ya, secara vertikal, kemudian tanpa adanya gaya, tanpa adanya gesekan begitu ya, tidak ada gaya gesek dan tidak ada gaya yang luar yang kita berikan. Jadi yang murni yang bekerja hanya gaya pegas dan gaya gravitasi. Nah, bagi modelnya, nah tadi ya, seperti F ya, F-nya itu kan sama dengan jumlahan dari gaya-gaya yang bekerja. F sendiri kita kemarin tadi sudah dapatkan bahwa ini adalah perubahan gitu massa dikali perubahan jarak begitu ya. Jadi M sama dengan D kuadrat per dt kuadrat begitu ya. Sama dengan apa? Jumlah pegasnya yang bekerja. Yang bekerja adalah gaya pegasnya dan gaya gravitasi. Nah, kenapa ini gaya pegasnya itu minus? Karena dia kan ke bawah ya. Kalau gravitasinya ke bawah, ini kan berlawanan arah. Karena berlawanan arah kan berarti seperti ini. Min K dikali X plus S ditambah dengan MG. Nanti di sini kita akan memperoleh hasilnya adalah min KX. Nah, bagaimana itu bekerja? Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, itu kemudian ini solusinya ya. Solusinya hampir sama dengan tadi. Kalau kita perhatikan begitu ya. Nah, terus, ini contoh-contohnya. Oke. Nah, ini kalau lebih sudah ke penyelesaiannya tadi ya, nanti silakan dicoba. Ini ada model begitu ya. MG-nya itu kita peroleh. Silakan dicek. Nanti kita akan mencari persamaan karakteristiknya ya, seperti di orde ataupun di PD2 di persamaan diferensial homogen. Nanti silakan dicoba nanti. Oke. Nah, ini ada contoh ketika tidak ada gaya luar tetapi ada gaya gesek, pasti akan berubah. Hasilnya seperti ini. Nanti silakan dibaca-baca. Oke, nah itu terkait dengan pemodelan bidang fisika di sistem massa pegas bermassa yang disusun secara horizontal maupun secara vertikal begitu ya. Jadi nanti silakan dilihat beberapa contoh ini dan modul yang saya berikan.
Untuk hari ini nanti perkuliahan ini tidak ada tatap muka ya. Nanti melalui video ini silahkan dipelajari secara mandiri. Latihannya tadi silahkan dicoba. Nanti diskusi tanya jawab di WhatsApp Group. Begitu dari saya untuk video ini, silahkan nanti disimak dan dipelajari. Terima kasih dan selamat belajar.